Ayo, Bud! Budi, Budi! Bikin 3-1, Bud! Ayo, Bud! Budi, kebanggaan teman-temannya. Ayahnya sudah tiada, namun semua ini tidaklah melunturkan semangatnya untuk belajar dan berolahraga. Ia bintang di sekolah, ia bintang di lapangan, dan bintang dalam pergaulan. Karena Budi sangat mengutamakan sportivitas dan persahabatan. Sudah minum obat, Bu? Mengapa terlambat? Ada penyerahan piala. Sekolah kami jadi juara, Bu. Saya mencetak 3 gol. Simpan dulu sepatunya. Iya, Bu. Teman-teman menggotong saya sampai keluar lapangan. Oh. Ibu
Ibu tidur saja, jangan banyak bergerak. Ibu perlu apa? Biar saya ambilkan. Ibu hanya gembira. Waktu maghrib hampir habis. Sembahyang. Dan berdoalah untuk arwah ayahmu. Baiklah, Bu. Kalau Ibu perlu apa-apa, panggil saja saya. Ibu harus istirahat total. Sehabis makan malam, jangan lupa belajar dan menulis surat ke kantor ayahmu. Bantuan yang bisa diharapkan hanya dari kantor ayahmu saja lagi. Semua barang sudah habis terjual untuk makan kita selama 8 bulan. Tapi belajarnya besok aja, Bu. Saya capek abis main bola. Jangan main bola kau jadikan alasan. Kalau tidak belajar, kau tidak akan maju-majunya nanti. Hanya dengan belajar orang bisa pandai dan berguna di kemudian hari. Baiklah, Bu. Doakan saja saya jadi orang pintar, banyak uang. Nanti akan saya belikan apa yang Ibu inginkan. Ibu tidak menginginkan apa-apa darimu, nak. Ibu hanya mengharapkan kau jadi orang yang terpandang dan berguna untuk bangsa dan negaramu. Ibu dan arwah ayahmu akan bahagia jika kau berhasil mengangkat dirimu dan berguna dalam masyarakat. Ayo cepat mandi. Baik, Bu. Kalian sudah kerjakan pekerjaan rumah? Asadi, coba ke depan. Bagaimana? Apa belum dikerjakan? Kamu, Sinta. Saya belum kerjakan, Pak. Kemarin lihat final sepak bola antar sekolah lanjutan. Final sepak bola kan kemarin. Pekerjaan ini saya beri 3 hari yang lalu. Dan malam hari masih ada waktu. Kalau cari alasan yang masuk di akal ya. Jadi tidak ada yang bisa? Saya coba, Pak. Ya, maju. Ya, itu namanya murid yang baik. Contohlah temanmu Budi. Kemarin, ia ikut main dan mengangkat nama sekolah kita. 3 gol dicetaknya sendiri. Namun demikian, pelajaran tidaklah diabaikannya. Karena ia tahu bahwa pelajaran sekolah jauh lebih penting. Olahraga itu harus aktif dalam kesenian. Bagus. Tapi kalian harus bisa membagi waktu. Sekarang kita lanjutkan. Waktu stand 1-1, hati gue jadi empot-empotan. Karena bola sering berat kita. Budi, dipanggil Pak Tres. Sorry ya, dikasih persen, Bud. Alah, Dibungut bantu sekalian. bagi-bagi dong. Masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Duduk. Ada apa, Pak? Kau bawa uang sekolahmu hari ini? Belum, Pak. Mengapa? Kan sudah saya katakan, ini adalah hari terakhir bagimu untuk membayar uang sekolah. Kalau baru 1 atau 2 bulan, masih bisa ditunda-tunda.
Tapi tunggakan uang sekolahmu sudah 4 bulan, Budi. Bila pastinya bisa dibayar? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Begitu terus dari minggu ke minggu. Budi, kami mengerti keadaanmu dan kasihan kepadamu. Tapi terus-terusan menunggak uang sekolah itu tidak mungkin. Peraturan, Budi. Peraturan. Jika uang sekolahmu tidak dilunasi, namamu terpaksa dicoret dari sekolah ini. Saya berjanji akan membayar dalam minggu ini juga, Pak. Tadi pagi saya telah mendesak bantuan dari kantor ayah saya, Pak. Baiklah, ku beri kelonggaran 2 hari lagi. Tapi harus ada ya. Insya Allah, Pak. Permisi, Pak. Baik. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang. Tunggu dulu. Ibu saya ada dalam. Beliau sedang sakit, Pak. Kita masuk saja. Budi, aku tahu ibumu sedang sakit. Justru itu kau yang kuajak bicara. Kita bicara di sini saja ya. Ada apa, Pak? Kurasa kau sudah tahu mengenai rumah ini. Aku cukup sabar membiarkan kalian tinggal di sini, walaupun kontrak dengan kalian sudah habis 3 minggu yang lalu. Sekarang kalau kalian tidak membayar sewanya, terpaksa harus meninggalkan rumah ini. Selambatnya besok lusa, ya? Tapi ibu saya sedang sakit, Pak. Tolonglah, Pak, sampai beliau sembuh. Soal sakit bukan urusanku. Makanya sebulan yang lalu ku anjurkan agar kalian mencari rumah lain. Nah, lusa penghuni baru akan masuk. Rumah ini harus dikosongkan. Sampaikan kepada ibumu, ya? Selamat siang, Bu. Budi, sudah makan? Nanti saja, Bu. Hari ini agak cepat pulang sekolahnya. Panas Ibu agak naik, Bu. Kau kelihatan murung. Adakah sesuatu yang menggelisahkanmu? Kenapa, Nak? Saya dipanggil kepala sekolah, Bu. Lantas? Saya diperingati. Jika tidak melunasi uang sekolah, akan dikeluarkan dari sekolahan. Dan hanya diberi waktu 2 hari untuk mengusahakannya. Sayang, ibu sakit. Kalau sehat, ibu akan carikan uang itu secepatnya. Sekarang, tunggu saja bantuan dari kantor ayahmu. Tapi saya mau sekolah terus, Bu. Dan tadi Pak Ahmad datang memberitahukan bahwa besok kita harus pergi dari rumah ini. Penghuni baru akan masuk esok lusa, Bu. Jangan terlalu bersedih hati, Nak. Air mata tidak akan membantu apa-apa. Kau laki-laki. Harus berani. Dan tidak boleh berkeluh kesah. Hadapilah hidup ini dengan senyum, kemauan keras, dan semangat berapi-api. Sekarang pergilah makan dulu.
Nanti kita pikirkan pula bagaimana mengatasi persoalan ini. Tiada kesukaran bagi orang yang berani. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Pos. Bukan, saya pegawai dari PT Krakatau Jaya. Oh, silakan masuk, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Membalas surat saudara dengan perasaan sangat menyesal, kami sampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada bantuan khusus untuk keluarga ayah saudara. Kecuali bantuan tatkala beliau meninggal dunia dulu. Namun demikian, akan kami pertimbangkan juga bantuan sekadarnya dalam 2-3 minggu ini. Hormat kami, PT Krakatau Jaya, Direktur Kemal Reda SH. Cepat benar makannya. Ada apa, Bud? Surat dari kantor ayah, Bu. Apa katanya? Uangnya ada disertakan? Tenanglah, Bu. Ibu tidur saja. Baik. Coba terangkan isi surat itu. Katanya tidak ada bantuan khusus seperti apa yang kita minta. Tapi akan mereka pertimbangkan juga sumbangan ala kadarnya. Ala kadarnya? Jadi perusahaan tidak mau tanggung jawab atas kematian ayahmu? Bukankah ayahmu meninggal waktu menjalankan tugas perusahaan? Ibu tenang saja. Jangan banyak bergerak, Bu. Tidak. Biar aku yang bicara dengan pimpinan perusahaan itu. Bu, Aku tidak mau cara begini. sudah aku katakan, Ibu tidur saja. Bu, Biar ibu yang ngadu kantor ayahmu. Bu. Ibu, Bu, Ibu, Bu, Ibu, dokter, tolong, tolong Ibu, tolong dokter, tolong, dokter, tolong. Tabrakan. Bintang. Buka dong pintunya. Potong. Ya Allah, Pan, cepat. ibunya Budi. Kasihan Bu Budi, sakit apa nih? Tapi udah lama sakitnya sih. Sian. Budinya mana?
Apa? Boleh saya bantu-bantu, Mas? Apa aja? Tolong seberangkan saya. Saya orang buta. Tolong dong. Tidak ada yang mau menolong saya. Gak punya mata lo? Hah? Punya nyawa sehat di rumah? Nyebrang seenaknya. Saya harap barangkali. Tapi syukur, kita terhindar dari maut. Terima kasih. Kakak telah menyelamatkan nyawa saya. Kakak, panggil saja namaku Budi. Kita sebaya. Siapa namamu? Johan. Aduh, kakiku sakit. Tolong Johan. Kenapa? Seleo. Sayang, aku tak pandai mengurut. Tidak apa, hanya sakit sedikit di tempat berjalan. Terpaksa aku pegangan bahumu. Ayo kita jalan. Mau kemana kau? Terserah. Ayo. Terima kasih. Kita makan ya. Aku tidak lapar. Tidak lapar. Ku dengar cacing perutmu keruyukan dari tadi. Ini pakai uang kembalian tadi buat beli nasi untukmu. Tidak usah. Barangkali kau malu atau tidak suka makanan murah seperti ini. Mahal murah, makanan itu sama saja. Pokoknya bersih. Makan apa segitu lahapnya? Ngiler juga kau. Ayo makan. Apa nih? Tongkat untuk membantu berjalan. Kenapa kakimu? Jatuh tadi? Bukan. Aku ketubruk mobil, lalu masuk rumah sakit. Rumah sakit? Ya, seminggu aku di rumah sakit. Setiap hari ku didesak. Siapa yang akan membayar rekening perawatan pengobatanku? Lalu aku lari dari rumah sakit sebelum mereka menyuruhku pergi. Kau kenal Suster Lina? Lina? Ada ratusan suster di rumah sakit. Mana ku tahu yang bernama Lina? Kenapa? Lina adalah kakakku. Sudah hampir 2 tahun aku mencarinya. Gara-gara dialah aku sampai ke kota Jakarta ini. Sebenarnya, dulu aku tidak buta seperti sekarang ini. Aku tinggal di kampung dengan seorang kakakku bernama Lina. Kerjaku setiap hari menjual singkong rebus dan makanan-makanan yang dibuatkan oleh kakakku. Dengan itulah kami hidup sehari-hari sampai kakakku berhasil lulus sekolah perawat. Tapi sayang, kemudian aku menderita penyakit trahom sehingga mataku tidak dapat melihat. Kakakku berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja dan mengusahakan pengobatan untuk mataku. Aku dititipkannya pada seorang tetangga. Tapi seperginya kakakku, kampung kami dilanda banjir. Tetangga dan orang-orang sekampungku tentu menyelamatkan diri mereka masing-masing. Semenjak itu aku terlunta-lunta.
Dan akhirnya aku sampai ke Jakarta. Aku merasa terharu mendengar kisahmu, Johan. Aku pun tidak punya tempat tinggal dan sanak saudara lagi. Tapi kau untung masih punya kakak. Aku berjanji akan menolong mencarinya, Johan. Tidak mudah, Bud. Kata orang, sama sulitnya, seperti mencari sebatang jarum di tengah tumpukan jerami. Jangan berputus asa. Tuhan berbuat sendaknya. Kalau ia mempertemukanmu, berdoa sajalah, Johan. Baru kaulah yang mengucapkan kata-kata seperti ini, Budi. Maha besar Tuhan yang telah mempertemukan kita. Johan, kau pernah merasakan punya ayah dan ibu? Tidak. Kata orang, kasih ibu kasih abadi. Tapi aku tidak pernah merasakannya. Semenjak anak-anak, aku sudah tinggal dengan kakakku Lina. Karena kedua orang tua kami sudah tiada. Berbahagialah mereka yang masih punya orang tua, Johan. Kau punya harmonika? Minum dong. Kau pandai main harmonika rupanya. Mengapa kau berhenti? Habis orang itu memberikan uang. Jadi? Ibuku melarangku menerima pemberian orang karena belas kasihan. Mengapa? Tidak baik. Dan guruku mengajarkan agar hidup ini janganlah sampai mengemis. Apalagi menyusahkan orang lain. Budi, aku ini memang pengemis, Budi. Tapi coba kau katakan, bagaimana aku dapat hidup tanpa belas kasihan orang? Banyak caranya. Dengan bekerja, dengan apa lagi? Mengapa kau diam? Enak saja bilang bekerja. Sedang orang yang sehat dan bersekolah tinggi susah cari kerja. Apalagi orang cacat seperti kita ini. Dengan menari dan bermain harmonika, bukankah kita sudah bekerja? Johan, maafkan aku, Johan. Aku tidaklah sengaja menyakiti hatimu. Ucapanku tadi terdorong oleh perasaan sedih, Johan. Aku teringat ibuku. Kau mau maafkan aku, bukan? Sudahlah, kau adalah penolongku. Dan kau sahabatku. Sekarang aku akan meniup harmonika kembali. Kau menari lagi ya? Supaya orang itu berkumpul kembali. Kasihan anak itu. Gara-gara petasan, sampai buta matanya. Kelihatannya, kau seperti orang bersedih hati, Lina. Mengapa?
Aku teringat akan adikku. Dia juga cacat, buta. Dia aku tinggalkan di kampung, sementara aku mencari pekerjaan di Jakarta. Tidak diduga, kampungku dilanda banjir. Ketika aku menjemputnya, dia sudah tidak ada di sana. Sudah ku cari kemana-mana, tidak ketemu. Apakah dia masih hidup sekarang? Aku tidak tahu. Jika masih hidup, tentu nasibnya akan menderita. Meraba-raba kian kemari, jadi pengemis buta. Kemana kita sekarang? Hari sudah sore. Kita ke rumahku. Kau punya rumah? Maksudku tempat menumpang. Seorang janda mengizinkan aku tinggal di rumahnya. Ya, sebuah gubuk berantai tanah. Tapi, bagi orang yang tak dapat melihat seperti aku, di gubuk dan di istana sama saja. Kau mau ikut bersamaku? Iya, kita akan selalu bersama. Tetapi besok pagi aku ingin ke kuburan ibuku dulu. Kata teman-teman yang memusuhku di rumah sakit, ibuku dikubur di kuburan perumpung. Akan kupegang teguh semua nasihatmu, Ibu. Restuilah perjalanan anakmu dalam menempuh hidup yang penuh cobaan ini. Banyak cobaan di dalam dunia ini, banyak derita yang mungkin kita alami. Sabar dan iman teguhkan di dalam hati. Siapa yang kalah hidupnya takkan berarti. Senyum dan tangis itulah hidup manusia. Makasih. Yuk. Hei tukang ngamen, tunggu. Ada yang manggil kita. Tunggu saja. Dia cakep. Sihir kau sama dia. Sini. Anak kecil nggak boleh sihir-sihiran. Diam. Ayo. Maukah kalian menyanyikan lagu tadi sekali lagi? Aku senang dengarnya. Dengan senang hati. Banyak cobaan di dalam dunia ini, banyak derita yang mungkin kita alami. Sabar dan iman teguhkan di dalam hati. Siapa yang kalah hidupnya takkan berarti. Senyum dan tangis
Tidak usah. Mengapa? Kalian sudah capek menyanyi, bukan? Tidak apa, khusus untukmu. Berapa kali pun kami mau menyanyikan. Kami senang padamu. Siapa namamu? Dewi. Bagus namanya. Tidak sekolah? Sekolah, tapi sementara disuruh istirahat di rumah. Aku sakit. Nama kalian siapa? Aku Budi, dan ini temanku Johan. Maukah kau berteman dengan kami? Tentu dong. Kalian baik-baik deh. Sayang pintu pagar ini dikunci. Kalau tidak, tentu kalian kojak masuk. Tidak apa. Kau sakit apa? Kau harus istirahat. Kata kakakku, bronkitis. Aku bosan terus-terusan tinggal di kamar, seperti di penjara. Kakakku pulang. Kalian cepat-cepat pergi deh. Nanti aku udah milik kakakku. Sering-sering kemari ya. Kalau nanti kalian perlu apa-apa, bilang saja kepadaku. Aku akan membantumu. Baik. Kau ini orang lagi ngomong pakai cengar-cengir segala. Nggak apa kan, biar kalian lebih sure. Sur. Apa? Kau ini model-model saja. Yang? Ya Tuan. Sini kau. Ngapain Dewi di pintu pagar tadi? Ada gembel-gembel nyanyi, Tuan. Gembel-gembel nyanyi. Iya, Neng Dewi cuma melihat saja. Oh, ya. Selamat siang, Kak Lina. Selamat siang. Gimana, sudah baik? Baik, Kak. Kuliah tadi kok keluar rumah? Istirahat dong, ya? Habis kan iseng kalau di kamar terus-terusan. Tadi saya dapat teman baru, Kak. 2 orang anak cacat. Mereka baik-baik deh. Yang satu kakinya pincang. Dan yang satunya lagi matanya buta. Dewi, berapa kali aku katakan? Kau jangan keluar-keluar rumah. Dewi kan sakit. Nah, nanti kalau Dewi sudah sembuh, kan boleh kemana saja. Kak Lina kan pernah berjanji, kalau Dewi sudah sembuh, kita pergi ke kebun binatang. Ibu kemana? Sedang ke pasar, Kak. Oh, Dewi, ayo pergi ke kamarmu sana. Istirahat ya.